Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang penggunaan Accurate. Yang pertama itu ada cara mengimpor data aset tetap di dalam Accurate. Yang kedua ada cara merubah mata atau menambahkan mata uang di dalam Accurate. Dan yang ketiga itu ada cara merubah data perusahaan. Dan yang keempat itu ada cara melihat akun-akun yang ada di dalam perusahaan. Terus yang kelima itu ada cara menghitung atau menginput HPP di dalam Accurate. Langsung aja ya guys ya. Oke, kita masuk ke cara mengimpor data aset tetap. Kita langsung aja masuk ke login, masuk ke PT yang kita sudah buat. Nah, di sini ada dua cara untuk mengupload atau mengimpor data aset tetap. Yang pertama ada yang manual dan yang kedua ada yang cara mengupload dari Excel. Nah, sebelum kita mengupload, kita harus mengisi dulu kategori aset. Contoh, saya akan masukkan gedung. Di sini klik saja langsung simpan untuk kendaraan. Bisa saja langsung simpan dan bisa yang lainnya. Nah, untuk melihatnya di mana itu di sini di titik 3 garis 3 gedung dan kendaraan. Selanjutnya kita akan mengupload data aset tetapnya. Masuk lagi ke data aset tetap. Masuk ke menu aset tetap, lalu tadi aset tetap. Nah, di sini untuk nama barang atau aset tetap Anda yang ingin dimasukkan. Contoh saya motor Vario 10 cc. Nah, di sini tanggal belinya, pokoknya yang bintang merah ini harus wajib diisi, jangan ada yang dilewatkan gitu. Nah, di sini sesuai data yang kalian punya gitu kan, atau perusahaan kalian punya. Saya contoh 10 Oktober dan di sini tanggal pakainya sama. Nah, dikarenakan ini asetnya berwujud, jadi ini tidak usah diisi, maksudnya tidak usah di checklist. Untuk metode penyusutannya metode garis lurus. Untuk akun asetnya kita masukkan ke kendaraan. Lanjut, akun asetnya kendaraan juga. Di sini juga kendaraan. Nah, di sini kode aset. Jadi kalau kalian ingin mencari ini ya bisa masukkan kode aset gitu kan. Di sini contoh saya masukkan ke D01. Untuk jumlahnya ada 5 misalkan, umurnya dan 4 tahun. Lanjut kita ke info lainnya. Nah, ini kategori aset yang tadi kita udah isi. Jadi misalkan asetnya kalian motor, itu masukkan ke kendaraan. Kalau pajak nih isi sama memiliki pajak asetnya. Nah, misalkan pajak asetnya itu golongan 1 garis lurus, kan isi di sini. Lanjut, di sini akun pengeluaran itu contoh saya melakukan ekuitas saldo awal, saya masukkan berapa keluarnya, 500 juta contoh. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah semuanya terisi, kita simpan. Jangan lupa disimpan ya teman-teman. Setelah itu, jika lo ingin melihat aset yang tadi sudah kita simpan itu di sini sama seperti yang tadi. Nah, di sini sudah ada. Itu untuk cara yang manual. Untuk cara kedua yaitu dengan mengupload file dari Excel. Caranya itu kita klik sini, itu import dari Excel, klik. Di sini Accurate sudah menyediakan contoh filenya. Jadi kalian bisa mengisi data-datanya langsung dari sini, contoh file dari Excelnya itu berisikan seperti ini. Ini templatenya, jadi tinggal isi. Jadi yang kolom pertama atas jangan kalian ubah, itu sudah dari sananya, nggak boleh ubah-ubah. Ke bawahnya tinggal diisi sesuai penjelasannya yang di sini. Oke, lanjut kita ke Accurate. Kita mau upload file. Ya, pencet dari sini nih gambar logo folder. Kita cari file
aset tetap yang di Excelnya. Contoh sini saya udah buat. Nah di sini langsung kita unggah. Kita lihat-lihat, baca-baca. Jika sudah selesai, sudah sama, kita lanjutkan. Ini tunggu mengimport data. Nah ini data sudah berhasil. Oke, di sini kita lanjut ke cara menginput data mata uang baru. Di sini juga ada dua cara. Yang pertama dari pengaturan, dari preferensi, dan ada yang langsung dari perusahaan sini. Nah di sini itu kan belum ada mata uangnya. Jadi kita cara yang pertama dulu, pengaturan. Ini cara pertama untuk mengimpor mata uang baru. Yang pertama itu kita ke sini, kan mata uang. Jadi mata uangnya dari rupiah. Sini form untuk mengedit mata uang. Nah dikarenakan sini kan defaultnya kan IDR atau rupiah, itu kita bisa menambahkannya dengan sini nih. Nah itu bisa ditambahkan di sini. Kalau kalian ingin menambahkan USD misalkan, kita klik jadi USD, nah US dollar kan, itu kita simpan. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua itu bisa kita yang dari perusahaan tadi, tapi kita harus kesini dulu. Kita harus mengaktifkan dulu fitur multi mata uang. Nah tetapi multi mata uang ini bisa diaktifkan kalau kalian juga sudah mengisi alamat. Setelah itu disimpan. Setelah itu masuk ke yang tadi lagi ya, preferensi, lalu ke multi mata uang. Setelah itu disimpan ya guys ya, jangan lupa disimpan. Nah di sini semuanya pokoknya simpan saja, simpan. Setelah itu kita ke perusahaan. Nah di sini sudah ada fitur mata uang, tinggal diklik. Sebenarnya ini udah masuk ya, contoh kita. Nah ini dia bright, kan sudah ada ya. Contoh ingin menambahkan lagi, contohnya Bangladesh, duit Bangladesh, kita simpan. Sudah di sini tersimpan. Sekarang masuk ke cara merubah data perusahaan. Itu ya bisa alamat, bisa nama perusahaan. Lanjut kita masuk ke cara merubah data perusahaan. Merubah data perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke cara merubah data perusahaan. Yang pertama, data perusahaan itu kita bisa ubah di pengaturan. Lalu kita masuk ke preferensi. Kan data perusahaan itu mencakup alamat, nama. Nah di sini sudah langsung muncul nih info perusahaan. Kalian bisa ganti di sini ini kategorinya, bidang usahanya. Nah yang saya highlight di sini kan alamat sama nama kan. Kalau alamat kan sesuai tadi saya udah mengisi gitu kan. Jadi lanjut, sama data perusahaan tuh bisa mengubah logo. Di sini kan tuh saya udah punya logo kan, keren banget. Caranya ke yang menu awal Accurate sebelum masuk ke PT. Nah di PT itu kalian dia klik 3. Di sini edit info. Nah di sini tinggal kalian ke logo usaha ini. Sebelumnya ini tidak ada, jadi di sini tulisannya upload. Nah di sini saya upload foto ini. Oke, tersimpan. Sudah ada punya logo PT kalian. Kita akan lanjut ke cara menampilkan akun-akun yang ada di perusahaan atau di Accurate ini. Pertama kalian masuk ke menu buku besar, lanjut ke akun perkiraan. Setelah itu ke ini. Nah ini dia akun-akun perkiraan, akun-akun yang ada di perusahaan kalian gitu. Nah disitu kan masih 000.
itu caranya untuk mengisinya yaitu dengan dua cara, manual dan cara mengimpor di sini seperti yang tadi aset tetap. Oke, lanjut kita ke cara mengimpor atau menghitung APP. Masuk ke menu pembelian, terus faktur pembelian. Ya sabar, nge-lag ya, sabar. Nah, di sini kita langsung saja mengisi data yang harus diisi. Sini contoh saya ini seluruh barangnya itu handphone. Oke. Nah, di sini kita contohnya masukin HP-nya tuh 1 juta misalkan, 1 piece. Nah, di sini saya akan beli 10 piece contohnya. Di sini bakal ada total harganya langsung ke upload. Nah, 10 juta. Contohnya lagi ada diskon 20%. Nah, di sini akan langsung kehitung. Jadi total harga yang harus kita bayarkan itu 8 juta. Lanjut saja. Nah, di sini sudah terupload nomor faktur. Kita isi HD misalkan contoh 01. Lalu setelah itu kita simpan